Shalom saudara, saya percaya saudara yang menyaksikan Today's Devotion ini adalah orang-orang yang baik. Saudara, kita sebagai orang baik, ternyata tanpa sadar kita bisa menjadi jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mau sharingkan tentang sebuah judul, Orang Baik yang Jahat. Kapankah kita sebagai orang baik bisa menjadi jahat? Mari kita buka dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama saudara 1, 2, dan 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, saya tidak sedang bicara dosa dalam konteksnya dengan keselamatan, karena memang benar saudara, kebaikan kita tidak dapat menyelamatkan kita, selain karena adanya karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita terima, kita percaya dengan iman, itulah yang menyelamatkan kita. Tetapi saudara, saya mau ajak kita merenungkan bahwa ternyata kita sebagai orang baik, ketika kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah juga sebuah kejahatan di mata Tuhan, saudara. Saudara, setiap manusia memiliki hati nurani, tempat di mana kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu, sebuah alarm untuk kita tahu apa yang baik, apa yang jahat, bahkan apa yang benar dan apa yang salah, saudara. Memang benar, saudara, kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan pada hari ini, minimal kita tidak melakukan kejahatan. Karena dengan tidak kita melakukan kejahatan, itu ada standar minimal untuk kita sebagai orang percaya melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi jangan puas hanya dengan tidak melakukan kejahatan. Tapi mari saudara, jadikan perbuatan baik sebagai gaya hidup kita sehari-hari, saudara. Mari saudara, kita mulai pikirkan apa ya kebaikan apa yang bisa kita lakukan pada hari ini. Bukankah dengan kita berbuat baik, kita sedang mewartakan kebaikan Kristus buat orang lain? Bukankah ketika kita berbuat kasih, kita sedang memberikan kasih Kristus kepada orang lain? Bukankah Tuhan Yesus berkata, sebuah perintah untuk kita mengasihi sesama kita, itu sama pentingnya saudara dengan perintah untuk kita mengasihi Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, jangan tunda besok, jangan tunda nanti. Kalau kita bisa lakukan hari ini, mulailah berbuat kebaikan saudara. Mungkin bukan sesuatu yang terlalu besar, kita bisa mulai dengan yang kecil-kecil dulu saudara. Ketika kita ingat ada seseorang, kita bisa chatting, tanyakan kepada orang itu bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya. Kita mulai membangun komunikasi dengan orang itu, sambil kita minta tuntunan Tuhan, apa ya yang bisa kita lakukan, tergerak apa ya kita kepada orang tersebut, agar bisa jadi saluran kebaikan Tuhan buat orang-orang tersebut. Mungkin juga kita chatting, tanyakan kabar orang tua kita yang mungkin tidak tinggal serumah dengan kita. Tapi itu pun juga bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan saudara. Jangan pernah remehkan sekecil apapun perbuatan kebaikan kita. Karena kita percaya saudara, tidak ada yang kecil di matanya Tuhan. Dan siapa yang tahu saudara, perbuatan yang kita pikir kecil, tapi hal tersebut merupakan sebuah jawaban doa buat orang tersebut saudara. Saudara, firman Tuhan juga berkata dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan ingatkan, jangan pernah jemu berbuat baik saudara, dan jangan pernah menjadi lemah dalam kebaikan. Kenapa saudara kita bisa menjadi lemah dalam kebaikan? Memang saudara, terkadang kebaikan kita bisa saja disalahgunakan, dimanfaatkan, disalah mengerti oleh orang lain, sehingga kita menjadi lemah, menjadi capek berbuat baik. Tapi sekalipun itu terjadi saudara, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan saudara. Sekalipun kebaikan kita dimanfaatkan orang lain, kita memang butuh hikmat Tuhan, kemana kita harus berbuat kebaikan. Tetapi sekalipun kita salah, dimanfaatkan oleh orang lain, jangan pernah berhenti berbuat baik saudara. Jangan pernah jemu-jemu. Karena kita percaya saudara, lewat kebaikan kita, maka kita akan menuai. Saudara, jangan harapkan kita menuai berkat saja, sekalipun itu memang pasti terjadi. Jangan harapkan juga kita menuai sesuatu berkat jasmani. Tapi tahukah saudara,
ada satu tuaian yang lebih berharga lewat perbuatan baik kita, yaitu tuaian jiwa-jiwa saudara. Lewat kasih kita, lewat kebaikan kita yang mungkin sederhana, kita berdoa saudara agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan, mereka bisa melihat kebaikan Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan yang adalah kasih dan kebaikan itu sendiri. Saudara, saya mau tutup saudara dengan sebuah ayat sekaligus menjadi doa kita saudara di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Mari saudara kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Kita saling mendoakan ya saudara ya, satu dengan yang lain, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jangan jemu berbuat baik saudara. Tuhan Yesus memberkati.